Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini kita buat video berdasarkan tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut, yaitu Bapak Ahmad Turmizi. Sebelumnya, saya atas nama Adam Wibowo, perwakilan kelompok 6, akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu 1. Adela Fernanda. Kedua, saya sendiri Adam Wibowo. Ketiga, Gary Setiawan. Keempat, Ahmad Fahrul Tamimi. Tema yang akan kita bahas yaitu WhatsApp Distribution System. Jadi akan menjelaskan seperti apa sistem terdistribusi dari aplikasi yang sudah lumayan ternama, yaitu WhatsApp. Oke, slide selanjutnya. Untuk permulaan mungkin akan saya mulai terlebih dahulu. Masuk langsung ke materi dari pengertian distribusi sistem atau sistem distribusi. Adalah suatu kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Sistem distribusi bertujuan agar benda-benda hasil produksi yang dikirimkan sampai kepada konsumen dengan lancar. Sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi tolak ukur sistem distribusi itu bagus atau bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan penyaluran hasil produksi tersebut lancar dan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Lanjut. Kemudian dari fungsi distribusi ada beberapa, yaitu 1. Fungsi pertukaran. Kedua, fungsi penyediaan fisik. Fungsi penunjang. Kita jelaskan satu-satu. Fungsi pertukaran. Kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Kedua, fungsi penyediaan fisik, yaitu fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat, mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan. Kemudian yang ketiga, fungsi penunjang, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar. Fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Adela Fernanda. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu WhatsApp. WhatsApp adalah platform pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, suara, gambar, dan video kepada pengguna lainnya. Sistem distribusi di WhatsApp didasarkan pada arsitektur peer-to-peer, yang berarti bahwa pesan tidak dikirim melalui server sentral. Sebaliknya, setiap pengguna berfungsi sebagai server yang saling terhubung dengan pengguna lainnya. Ketika seorang pengguna mengirim pesan, pesan tersebut dikodekan dan dikirim ke semua pengguna yang terhubung dengannya. Pesan tersebut akan disimpan di ponsel setiap pengguna sampai mereka membacanya atau menghapusnya. WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi privasi pengguna, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan yang dikirim. Meskipun sistem distribusi WhatsApp efisien dan andal, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh WhatsApp dalam mengoperasikan sistemnya. Salah satu tantangan utama adalah skalabilitas. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia, WhatsApp harus memastikan bahwa sistemnya dapat menangani jumlah pengguna yang sangat besar dan memproses jutaan pesan setiap harinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih sistem distribusi di WhatsApp. Secara umum, sistem distribusi di WhatsApp sangat efisien dan dapat menangani jutaan pengguna secara bersamaan. Namun, terkadang terjadi masalah koneksi yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan pengiriman pesan. Oleh karena itu, WhatsApp selalu mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. WhatsApp juga menggunakan teknologi cloud messaging atau
FCM dari Google untuk mengirim notifikasi ke pengguna ketika mereka menerima pesan baru. FCM bekerja dengan mengirimkan pesan ke ponsel pengguna melalui jaringan internet. Saat pengguna membuka aplikasi, pesan tersebut dikirimkan dari ponsel ke ponsel secara langsung. Selain itu, WhatsApp juga menggunakan teknologi double check atau centang ganda untuk menunjukkan apakah pesan telah dikirim dan diterima oleh penerima. Teknologi ini memastikan bahwa pengguna dapat memastikan bahwa pesan mereka telah sampai ke tujuan dengan sukses. Tidak seperti platform pesan instan lainnya, WhatsApp tidak menggunakan arsitektur server klien tradisional, di mana pesan dikirim melalui server pusat. Hal ini memungkinkan WhatsApp untuk menghemat biaya server dan memastikan pengiriman pesan yang cepat dan efisien. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adam. Selanjutnya, cara kerja sistem distribusi WhatsApp. Cara kerjanya yaitu direct client atau communication. Dari cara kerja tersebut, seperti kita tahu bahwa WhatsApp menggunakan protokol SMPP pada layanan chatnya. Gambar sebelumnya adalah gambaran tentang SMPP. Begitu juga dengan cara kerja WhatsApp. Saat membuka WhatsApp, kita terhubung dengan server WhatsApp dan terjadi pertukaran data terus-menerus atau pingpong, seperti pingpong. Server WhatsApp juga menggunakan session di servernya dan mencatat IP dan hal-hal lain. Dengan cara itu, pengguna dapat melakukan komunikasi secara real time. Namun sepertinya saat pengguna keluar dari aplikasi WhatsApp, saat itu juga koneksi terus-menerus dengan servernya tertutup. Lanjut, bagaimana bisa dapat notifikasi saat aplikasi tertutup? Jawabannya ialah push notification atau APN untuk Apple, Firebase untuk Android, yang terintegrasi dengan server WhatsApp. Mengirimkan notifikasi melalui push notification ketika WhatsApp tidak terbuka, pengguna masih tetap menerima notifikasi jika ada pesan masuk. Hal ini juga dilakukan untuk menghemat baterai device, karena jika aplikasi WhatsApp terus terhubung dengan server dan mengirim pingpong terus-menerus untuk tetap membuat online, maka aplikasi WhatsApp akan menguras baterai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi saat WhatsApp sendiri tidak terbuka atau tidak dibuka oleh pengguna, maka dia menggunakan cara kerja seperti pingpong tersebut dengan push notification dari setiap device pengguna masing-masing. Jadi sehingga kalau si pengguna tidak membuka aplikasi WhatsApp tetap menerima notifikasi. Selanjutnya bisa dilanjut. Kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, kontak telepon otomatis tersinkronisasi. Hal ini memudahkan pengguna untuk berhubungan dengan teman yang ada pada kontak, karena kontak yang sudah ada di buku telepon otomatis terhubung di WhatsApp. Begitu pula dengan kontak nomor kita yang sudah terdaftar di WA. Akan otomatis terhubung dengan akun teman yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, mudah digunakan. Cara kerja aplikasi chatting ini sangat mudah. Bahkan untuk pemula, syarat pendaftaran juga hanya menggunakan nomor telepon yang digunakan. Yang ketiga, mudah disetting. Kelebihan ini berbeda dengan aplikasi messenger lain. Pengguna WhatsApp dapat mengganti background chat, jadi pengguna tidak akan merasa bosan dengan tampilan aplikasi WA. Selain itu, bunyi ringtone dapat diatur menjadi MP3 yang diinginkan sebagai notifikasi pemberitahuan. Berbeda dengan aplikasi lain seperti BBM yang hanya dapat menggunakan ringtone bawaan dari server. Yang keempat, dapat backup percakapan dengan mudah. Seringkali saat kita mengganti ponsel, maka kita akan kehilangan semua memori telepon, pesan, dan pembicaraan kita. Berbeda dengan WA yang bisa disetting untuk membackup percakapan, sehingga tetap dapat ditampilkan meskipun berganti ponsel. Yang kelima, berkomunikasi dengan menggunakan koneksi internet. Jika dulu pengguna ponsel membuat panggilan telepon dan berkirim SMS dengan menggunakan pulsa,
Kini dengan WhatsApp, pengguna dapat berkirim pesan teks dan pesan suara tanpa pulsa. Cukup menggunakan koneksi data internet. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, emotikon yang kurang menarik. Sejak pertama diluncurkan hingga saat ini, emotikon yang digunakan WhatsApp masih sederhana. Jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis seperti BBM, Line, atau WeChat yang sudah menggunakan emotikon kartun yang menarik. Yang kedua, harus sering update. Aplikasi WA merupakan salah satu aplikasi yang paling sering meminta update. Meskipun setiap versi terbaru yang ditawarkan memberikan fitur inovatif, namun ini cukup merepotkan pengguna. Yang ketiga, volume data cukup besar. Semakin baru versi WA yang digunakan, maka akan semakin besar pula volume data yang harus disimpan. Tentu saja ini cukup memboroskan kapasitas memori telepon. Apalagi jika memori yang tersedia tidak cukup besar dan aplikasi yang digunakan banyak. Akibatnya, kinerja ponsel menjadi lambat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjut oleh Mas Adam untuk penutup. Oke, terima kasih teman saya Adela Fernanda. Jadi cukup sekian materi dari kelompok kami, yaitu WhatsApp Distribution System. Mungkin dari kelompok kami banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya dan harap maklum sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.